Pemirsa yang berbahagia, selamat datang kembali pada program kami Presiden Eksekutif Club, sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Hari ini kami akan berdiskusi tentang Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kami akan memulai obrolan ini dengan membuka satu wawasan, kira-kira apa impact dari kemenangan Biden untuk Indonesia. Nah, di sini telah hadir dua orang narasumber yang sangat kompeten, yaitu Mas Dr. Yosua Makes. Ini seorang pakar hukum yang malang melintang dalam dunia bisnis, sehingga kalau bicara kira-kira apa dampak Biden terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, dia sangat menguasai. Dan juga narasumber tetap Mas Darmono yang juga seorang pebisnis dan budayawan, dan ini tentu ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu niatnya kan untuk menciptakan lapangan kerja. Sedangkan Biden ini juga ada hubungannya dengan perkembangan bisnis antara Indonesia dan Amerika. Dan juga selama ini kita tahu bahwa Indonesia berada di antara dua superpower, yaitu antara China dan Amerika, yang dua-duanya berkepentingan menganggap Indonesia itu kan sebenarnya ibarat gadis yang cantik diperebutkan. Hanya saja kadang-kadang kita tidak merasa, tidak sadar bahwa kita itu punya kekuatan, punya potensi yang begitu mahal. Nah, oleh karena itu kali ini kami akan menggali. Saya mulai dari Mas Yosua ya. Kira-kira gimana Mas, pengaruh pergantian dari Trump ke Biden ini terhadap perkembangan bisnis di Indonesia? Terima kasih Prof. Komarudin, terima kasih atas undangannya. Kalau saya melihat, saya tentu bukan ahli politik, ya, tetapi secara simpel kita melihatnya tentu masing-masing melihat kepentingannya masing-masing. Amerika melihat kepentingannya, Indonesia melihat kepentingannya. Buat Indonesia, saya rasa kita belum bisa menentukan efek benar-benarnya apa dengan nantinya ada pergantian di Januari 20 ini dengan Biden naik menjadi presiden. Tetapi kita at least sebelum Trump ini turun, GSP kita sudah ditandatangani. Sudah one step further kita Indonesia masuk di situ. Kedua, posisi Indonesia di konteksnya selalu menjadi posisi yang penting. Jadi selalu Indonesia dianggap penting. Tapi jangan lupakan Amerika ini PR-nya lagi banyak banget. Terutama PR divided di dalam orang-orang di dalam di Amerika sendiri. Jadi mereka juga banyak sekali problemnya. Jadi skala prioritas mereka juga tentunya akan berbeda pada waktu dulu zamannya Obama naik. Kita juga tahu Demokrat dan Republikan memiliki dua hal berbeda dalam pendekatannya. Kita bicara mengenai pendekatan environmental, bicara mengenai pendekatan human rights. Tetapi saya rasa apapun terjadi, Indonesia, ASEAN akan kembali lagi menjadi suatu region yang penting buat Amerika. Oleh karena itu baik sekali buat kita, tetapi tidak melupakan juga efek dari kemungkinan adanya terjadinya kelanjutan perang dagang antara Amerika dan China. Okay. Mas Dar, bisa nggak memberi gambaran singkat buat pemirsa yang bedakan antara Demokrat dan Republik itu apa yang paling mudah dipahami oleh masyarakat kita? Ya, sebetulnya kalau Republik itu kan lebih kapitalis, ya. Sedangkan Demokrat itu mungkin mereka lebih sosialis. Jadi kalau sekarang ada Biden ini, ya seperti Pak Yosua katakan tadi, mungkin mereka pusing ngurusin dalam negeri dulu. Nah, tapi yang jelas itu kan mau tidak mau rivalry antara China dan Amerika itu kan akan jalan terus. Siapa Biden, Trump, tetaplah Indonesia itu diminta untuk memihak salah satu kan. Padahal kita kan bebas aktif gitu. Nah, kemarin di Natuna kan sudah ada satu perjanjian dengan datangnya Pompeo kan. Nah, sekarang mungkin dengan Biden yang naik,
Barangkali kita bikin satu lagi, mungkin perjanjian di Morotai barangkali, dengan apakah China, Jepang, gitu. Sehingga kita dibantu sama dua superpower ini, dua pulau kita yang di perbatasan itu jadi dua Singapura lah gitu ya. Itu harapan saya, kebetulan memang Jababeka terlibat di Morotai, gitu. Jadi ada sedikit vested lah gitu ya. Kalau gaya politik luar negerinya bagaimana antara Demokrat dan Republik? Sebetulnya hampir sama saja ya kalau politik ke luar negerinya. Ini kan perebutan kekuasaan dalam negeri aja. Tapi kalau udah keluar, saya kira akan polisinya kurang lebih sama aja antara Trump sama Biden atau Demokrat dengan Republik. Seperti udah kita lihat lah dari puluhan tahun dealing dengan Amerika ini kan, ya polisinya kan sebetulnya sama ya. Apakah Demokrat atau Republikan sebetulnya sama aja. Cuman dekat siapa gitu loh. Orang Indonesia lebih dekat ke Biden atau lebih dekat ke Trump. Mas Yesua, ini kan berapa agenda Indonesia itu, satu pandemi, jadi problem global, tapi kita juga terkena. Tambah lagi kemudian pergantian kepemimpinan di Amerika. Tapi juga pengaruh Chinese itu kan begitu ekspansif ke negara-negara sekitarnya. Bagaimana sikap kita mestinya agar kita bisa mainkan, mengambil keuntungan dari dua raksasa yang perang ini? Jangan kita terombang-ambing, tapi bagaimana kita mengambil keuntungan dari dua-duanya? Di dalam bisnis itu, kalau kita bicara pure bisnis, semakin banyak partner kita, semakin baik. Apalagi sektor produksi kita itu bisa terdiri di mana saja, termasuk China dan juga Amerika juga bisa taruh di tempat kita. Jadi oleh karena itu sebenarnya dari kemungkinan adanya di perang dagang dilanjutkan, itu ada efek negatif dan positif. Yang negatif misalnya kita bisa lihat banyak sekali industri-industri di Indonesia ini tidak bisa produksi penuh karena ternyata pabriknya itu tidak bisa beroperasi di China. Atau yang paling gampang, ekspor kita juga berkurang karena memang mereka sedang berperang sehingga perdagangannya juga menjadi berkurang. Tapi sebenarnya banyak sekali unsur positifnya. Karena dengan begitu mereka mesti merelocate pabrik-pabrik yang terkena restrictions untuk masuk misalnya di Amerika ke negara lain. Nah ini menurut kami adalah Indonesia seharusnya bisa mengambil kesempatan seperti itu. Apalagi tadi sempat disinggung mengenai ada kemungkinan undang-undang cipta kerja ini sudah disahkan. Itu adalah menurut saya a very perfect time untuk Indonesia ini mengibarkan benderanya kembali di tengah masa pandemi ini. Isu dan wacana undang-undang cipta kerja itu kan sudah sedemikian rupa menghangat. Tapi kelanjutannya, eksekusinya bagaimana, ini masyarakat juga belum tahu. Jadi kalau toh kita optimis, itu mestinya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga para pebisnis dalam meresponi undang-undang cipta kerja ini. Jadi saya mungkin mulai dulu ya Prof. Saya buat beberapa catatan. Jadi undang-undang cipta kerja ini is a true breakthrough buat kita. Kenapa is a breakthrough? Karena lingkupnya itu sangat luas. Dia mengubah hampir 76 undang-undang, hampir 1.200 pasal yang diubah, ditambah, disinkronkan dalam satu undang-undang, dalam satu timing menjadi undang-undang yang akan mengedepankan asasnya bukan lagi asas yang namanya sifatnya polarisasi, jadi pengusaha di sana, pemerintah di sini, pekerja di sini, coba diseimbangkan dalam bentuk yang lebih fair. Nanti saya kalau ditanya saya bisa kasih contohnya. Tetapi yang paling intinya seperti tadi menjawab Prof. Komar, menurut kami ada 3 tantangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama adalah amanat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 mengamanatkan dalam waktu 3 bulan kita sudah menetapkan peraturan pelaksanaan. Ini peraturan pelaksanaan ini banyak sekali. Ini sudah berapa bulan berjalan? Ini kan tanggal 2 November ya disahkan. Iya. Ya, 2 November. Terus kemudian yang kedua, kita tahu akan mengalami proses di MK. Iya. Di MK itu ada 2 prosesnya, nanti bakal di-challenge. Dari sisi proses pembuatan undang-undangnya, dan kedua ada substansi undang-undangnya. Nah, yang ketiga adalah yang sangat challenging menurut saya. Pada waktu diimplementasikan, eksekusinya seperti apa? Karena dalam eksekusi itu always
the devil is always in the details. Pada waktu dieksekusi, undang-undang payung sudah bagus, mungkin PP-nya juga sudah bagus, tetapi pada waktu dieksekusi banyak sekali tabrakan-tabrakan atau yang tidak bisa dilaksanakan. Saya kasih contoh yang sekarang dikenal dengan OSS, Online Single System. Semuanya pakai sistem. Bagus sekali. Satu, lebih transparan. Dua, nggak ada lagi hanky-panky. Tapi namanya online is a system. Kadang-kadang dia menemukan berbagai masalah yang sifatnya sangat spesifik. Nah, ini kalau tidak bisa dijelaskan, macet juga pengajuannya. Jadi kita tidak boleh terlalu mengatakan bahwa semuanya bisa beres. Dengan 3 tantangan itu is all of our challenges untuk menghadapi ini. Tapi kalau saya secara pribadi, saya terus terang saja menyambut dengan baik adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai suatu breakthrough. Di MK itu kan ada berapa kemungkinan ya. Satu, digagalkan, kedua diterima, dan ketiga diterima dengan berapa catatan-catatan perbaikan. Ya. Yang paling possible yang mana itu kira-kira? Ya, tentu yang paling possible buat kita adalah kalau memang ada misalkan perbaikan, ya diperbaiki. Misalkan contohnya ada kesalahan redaksi. Ya kan? Itu sah ya diperbaiki di MK? Bisa disana. Karena kan intinya kalau dalam hukum selalu dilihat karena adalah maksud dari pembuat undang-undang. Nah itu kan misalnya salah reference, salah pasal. Ternyata pasalnya nggak ada ayat ininya. Nah itu harus diperbaiki redaksinya supaya undang-undangnya tidak cacat. Tapi itu tidak mengakibatkan menurut saya undang-undangnya menjadi gagal. Karena substansi undang-undang itu tetap ada. Ini kan hanya namanya quote-unquote kesalahan teknis administrasi pencatatan. Tapi prosesnya menurut saya tetap harus melalui MK. Karena nggak bisa, kalau nggak dibuat perpu, pemerintah presiden mengeluarkan lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kapan kira-kira MK itu mau menyidangkan? Kan sudah ada yang masuk pada waktu bulan April, tapi saya rasa itu pasti ditolak karena pada waktu itu undang-undangnya kan belum disahkan. Saya rasa karena setelah disahkan ini, saya belum dengar ada yang masukin terakhir, tapi saya yakin dalam waktu dekat ini atau mungkin sudah memasukkan mengenai hal ini, dan itu menjadi challenge-nya nanti, menjadi tantangan. Sama lah Mas, pada waktu dulu undang-undang tax amnesty, kan di-challenge juga. Jadi buat kita, saya rasa makin di-challenge di pengadilan, makin bagus. Sehingga sudah tes di ini, sehingga kita tidak lagi ribut goro-goro di luar kerangka undang-undang. Kita ini semua mau kerja. Jadi biarlah sesuai dengan peraturan main yang ada dalam undang-undang dasar kita. Ini menarik ya, nanti kita gali lebih lanjut. Mas Dar mau nanggapi atau mau mengajukan pertanyaan nanggapi seputar ini Mas, karena Mas Dar kan selama ini memang urusannya urusan industri perburuan sehingga langsung terkena, sehingga Undang Cipta Kerja ini bisa juga nambah maju atau mungkin mengganjal usaha-usaha industri di Jababeka. Gimana Mas? Ya, jadi sebetulnya balik lagi kan pernah dibicarakan mengenai komunikasi yang baik. Nah tadi juga masalah yang disampaikan Pak Yosua. Dari satu pihak Pak Yosua sebagai ahli hukum di sini mengatakan ini sudah bagus semua dan juga diharapkan revisi-revisi yang administratif. Tapi juga banyak dari asosiasi ahli hukum ini yang kelihatannya belum sepakat. Nah itu saya juga nggak tahu, ingin dengar tanggapan Pak Yos di sini. Apa teman-teman ini kira-kira masalahnya betul-betul karena belum baca atau kurang paham atau sebetulnya ada unsur-unsur lain Pak secara politis barangkali. Saya pribadi mengambil posisi nggak susun, mengambil yang sistem yang positif, karena keberatan itu sebenarnya ada dua, dari sisi proses ataupun dari segi substansi. Ya. Dari sisi substansi ya nanti silahkan aja perdebatannya. Misalkan ada yang mengatakan, yang banyak penekanannya kan yang banyak ditentang itu mengenai aspek cluster, mengenai ketenaga kerjaan, yang paling banyak di challenge. Padahal sebenarnya undang-undang ini banyak sekali clusternya. Ya, kalau kita lihat mengenai cluster perpajakan, ini sih luar biasa. Ini mestinya kalau ini investor asing kalau kita bisa menciptakan dengan benar, ini masuk nih kita sangat kompetitif. Ini saya mau sampaikan Pak Darmono dan Prof. Komarudin. Ada berapa kata kunci yang saya catat sebenarnya dari saya pribadi di undang-undang ini. Satu, kata kunci pertama adalah penciptaan lapangan kerja. Kedua, perlindungan dan kemudahan terhadap UMKM. Nah ini dua hal ini saya rasa dua pokok yang disampaikan Pak Jokowi pada waktu 2017 dan baru pada waktu dia dilantik juga, bahwa ini adalah yang dua pokok yang dia mau touch. Yang ketiga, kata kunci adalah investasi. Yang keempat, kata kunci adalah Indonesian competitiveness. Kelima adalah proses dan substansinya, dibenerin tuh prosesnya, dari proses kemudahannya sampai substansinya. Misalnya mengenai tenaga kerjaan, sekarang misalnya lebih dari 6 tahun itu kompensasinya dibatasi sampai 25 kali.
di mana 19 dibayar oleh pengusaha, yang 6 dibayar oleh pemerintah. Kalau dulu kan tidak ada, cap-nya kan tidak ada, jadi kita nggak tahu di dalam buku kita. Yang terakhir adalah kita tidak boleh trap on our bonus demografi. Ini kata-kata kunci yang sebanyak mendasari, dan kalau misalkan Prof bisa lihat, itu sekarang sudah dibuka, bisa dibuka tuh portalnya, itu PP-nya semuanya sudah ada tuh draft-draftnya. Jadi pemerintah udah buat nih, dan semua udah dibagi matriksnya. Kementerian Koordinator Maritiman buat ini buat ini, tenaga kerja buat ini. Jadi udah, dan sudah ada. Jadi berarti adalah apa? Mari masyarakat lihat, kasih input, karena ini untuk kita semua. Kan kita mesti percaya sama itikadnya kita semua bahwa kita untuk memajukan, bukan untuk cari gara-gara kan. Dan saya percaya itu semua pasti intinya arahnya ke sana. Jadi kira-kira begitu Pak Darmo, saya melihatnya biarkan saja dites dengan asumsi yang bagus, proses maupun substansinya, sehingga undang-undang ini makin disempurnakan. Tapi secara utuh saya lihat undang-undang ini menurut saya sih luar biasa ya. Nah, Pak, saya ingin tanya juga, kalau ini kan tetap jumlah halamannya banyak, Ya. untuk baca juga makan waktu. Ya. Nah, untuk tadi tes tadi, apakah di tempat-tempat seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, itu bukannya akan justru segera memberikan dampak kepada investasi? Karena memang kawasan ini kan siapa yang segera bisa melaksanakan ini dan pandai menjelaskan, karena tim kita, lawyers kita juga bisa menjelaskan, salesman kita bisa kita training, sehingga investor jelas. Nah, kawasan-kawasan khusus ini kalau dimajukan dulu kan jumlah hektarnya tuh nggak besar di Indonesia, sehingga tidak segera menimbulkan dampak yang seolah-olah nih seluruh Indonesia harus segera mengadopsi kepada Undang-Undang Cipta Kerja ini kan. Kira-kira Pak Yos tanggapannya gimana? Ya, saya rasa itu positif sekali Pak, dan memang dia salah satu di dalam klasternya itu kita bicara juga mengenai zona ekonomi khusus. Ya, dan ini tadi seperti klaster-klaster yang Bapak katakan, seperti juga kawasan industri dan sebagainya. Itu pasti dan juga ada klaster mengenai pertanahan, mengenai pembebasan tanah di mana sekarang tidak perlu lagi namanya izin khusus ya, tapi itu untuk di bawah 5 hektar. Jadi itu juga membantu, menurut saya akan sangat membantu untuk ini Pak, kawasan industri Pak. Jadi menurut saya itu sangat positif, karena itu kan mereka masuk itu one stop service Pak. Dalam, dia udah diaturin semua Pak. Itu yang dia mau kan Pak. Kan pengusaha nggak mau pusing. Nah tapi mungkin Pak Darmono, tapi karena suka ada perintil-perintil, misalnya contohnya, saya dengar banyak sekali pabrik-pabrik di China atau di mana mau pindah ke Indonesia. Boleh nggak pakai mesin lamanya dia? Nah, saya dengar katanya pakai mesin lamanya nggak boleh, ya. Nah, ini juga kita mesti lihat juga mungkin seperti apa nih. Dan itu saya bilang, pada waktu merajut di level eksekusi itu sangat penting. Karena dia bisa bilang, kenapa saya disuruh pindah nih dari Cina nih? Oke, gue pindah saya Cina ke Indonesia. Boleh nggak saya bawa mesin tua saya ke sini? Nah, itu juga menjadi bahan pertanyaan. Karena itu kan nanti ada mengenai masalah import duty, masalah depresiasi, masalah apa. Tapi kalau Bapak lihat, pajak kita turun dari 25% menjadi 20%. Itu extremely gila tuh Pak. Dan public listed company bisa menjadi 17% di tahun 2023. Jadi kita very kompetitif, mestinya Pak ya. Very kompetitif gitu. Nah, ini ada satu surprise ya, di kalangan DPR itu membuat undang-undang kan lambat. Ya. Ini begitu banyak, cepat. Ya. Bagaimana memahami ini? Apakah yang membantu pemerintah atau mereka atau bagaimana? Sebab begitu banyak kok cepat, ini kan mengagetkan.